Selamat berjumpa anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam kesempatan hari ini. Anak-anak, kita akan belajar matematika dengan materi teori Pitagoras. Tetapi sebelum sampai kepada teori Pitagoras, kita akan belajar terlebih dahulu bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat nama lainnya adalah bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2 atau kuadrat adalah bilangan yang memiliki angka 2 di atas bilangannya. Contohnya 2 pangkat 2. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian dua bilangan bulat yang sama. Berikut adalah contoh bilangan kuadrat. 1, 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Artinya, 2 pangkat 2 adalah 4. Contoh yang kedua, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 9. Maka, 3 pangkat 2 adalah 9. Yang ketiga, 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Maka bilangan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Demikian juga dengan bilangan pangkat 2 yang lain bisa diperoleh atau dihitung dengan cara yang sama. Berikut adalah latihan soal. Bilangan berapakah 12 pangkat 2? Dan berapakah 20 pangkat 2? Anak-anak, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu bilangan akar kuadrat. Akar kuadrat atau akar pangkat 2 adalah kebalikan dari operasi pangkat 2. Artinya, akar pangkat 2 adalah angka yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri, akan menghasilkan angka aslinya. Anak-anak, akar kuadrat itu disimbolkan dengan tanda checklist atau centang. Contoh bilangan akar kuadrat. 1. Akar kuadrat 4 adalah 2, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Contoh yang kedua, akar kuadrat dari 9 sama dengan 3, karena 3 kali 3 adalah 9. Contoh yang ketiga, akar kuadrat dari 16 sama dengan 4, karena 4 kali 4 adalah 9. Demikian juga dengan akar pangkat 2 dari 25 adalah 5, diperoleh dengan cara 5 kali 5 sama dengan 25. Demikian juga dengan akar kuadrat bilangan yang lain, bisa dicari dengan cara yang sama. Berikut adalah latihan soal. Anak-anak, berapakah akar kuadrat dari 144? Berapakah akar pangkat 2 dari 225? Berikutnya kita akan belajar teori Pitagoras. Pitagoras menyatakan bahwa setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Maka diperolehlah rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Perhatikan segitiga berikut. Sisi tegak adalah tempatnya A kuadrat. Sisi bawah dari segitiga siku-siku ini adalah tempatnya B kuadrat. Dan sisi miring adalah tempatnya C kuadrat. Tolong hal ini diingat-ingat. Anak-anak sekalian, perhatikan segitiga siku-siku warna merah. Jika sisi tegak sama dengan 3 dan sisi B sama dengan 4, berapakah sisi C? Jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka A sama dengan 3 kuadrat, B sama dengan 4 kuadrat, dan C sama dengan titik-titik kuadrat. Itu yang ditanyakan. Diperoleh 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan titik-titik pangkat 2. Maka dari 3 pangkat 2 kita peroleh angka 9 dan angka 4,4 pangkat 2 diperoleh angka 16. Maka diperoleh 9 tambah 16 sama dengan 25. Maka C2 atau C pangkat 2 sama dengan 25. C sama dengan akar kuadrat dari 25 dan hasilnya adalah C sama dengan 5. Jadi panjang sisi miring atau C adalah 5. Contoh yang lain, perhatikan segitiga warna biru. Jika sisi tegaknya 3 dan sisi alasnya 6, berapakah sisi C? Berapa panjang sisi miring? Jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka 3 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 sama dengan titik-titik pangkat 2. Diperolehlah angka 3 pangkat 2 sama dengan 9 dan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Maka 9 ditambah 36 adalah 45. C kuadrat sama dengan 45 dan C sama dengan akar kuadrat dari 45.
Diperolehlah 6,7. Ini bilangan pecahan dalam bentuk desimal. Setelah kita bulatkan jadilah 7. Jadi panjang sisi miring adalah 7. Contoh soal yang lain. Anak-anak, kita akan mencari sisi tegak. Rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Anak-anak, sisi tegaknya A, sisi B-nya 5, dan sisi miringnya adalah 8. Berapakah panjang sisi A? Jika A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, maka diperolehlah A kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Maka diperoleh A kuadrat sama dengan 64 dikurangi 25. A kuadrat sama dengan 39, dan A sama dengan akar kuadrat dari 39. Diperolehlah A sama dengan 6,2, setelah dibulatkan jadilah 6. Jadi panjang sisi A adalah 6. Soal yang lain. Anak-anak perhatikan segitiga segi-segi warna abu-abu. Sisi tegaknya 3, sisi B yang ditanyakan, dan sisi C-nya adalah 6. Berapa panjang sisi B? Jika B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat, maka diperoleh angka B kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. B kuadrat sama dengan 36 dikurangi 9, hasilnya adalah B kuadrat sama dengan 27. B sama dengan akar kuadrat dari 27. Hasilnya adalah 5,2. Setelah dibulatkan, 5,2 menjadi 5, maka panjang sisi B adalah 5. Contoh yang lain, tolong diperhatikan dengan baik. Jika sisi tegak pada segitiga segi-segi warna biru adalah 4, dan sisi bawahnya atau B7, berapakah sisi C? Berapa panjang sisi miring? Maka diperoleh angka 4 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 4 pangkat 2 16 dan 7 pangkat 2 49, maka diperoleh C pangkat 2 adalah 65. C pangkat 2 65, maka C adalah akar kuadrat dari 65. Diperolehlah C sama dengan 8,1. Setelah kita bulatkan, maka panjang sisi miring adalah 8. Anak-anak, kita contoh soal yang lain. Perhatikan segitiga siku-siku warna kuning. Sisi A ditanyakan, sisi B 6 dan sisi miringnya adalah 8. Berapa panjang sisi A? Diperoleh A kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. A kuadrat sama dengan 64 dikurangi 36, maka diperoleh A kuadrat sama dengan 28. A sama dengan akar kuadrat dari 28. A 5,3. Jadi panjang sisi A adalah? Contoh yang lain. Perhatikan segitiga siku-siku warna abu-abu. Jika sisi tegaknya 4, sisi bawahnya ditanyakan yaitu B, dan sisi miringnya adalah 8. Berapakah panjang sisi B? Jika B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat, maka diperoleh angka B kuadrat sama dengan 8 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. Maka diperoleh B pangkat 2 sama dengan 64 dikurangi 16. B pangkat 2 adalah 48, dan akar kuadrat 48 adalah panjang sisi B. Jadi panjang sisi B 6,9. Setelah dibulatkan, maka panjang sisi B adalah? Anak-anak, kita lihat contoh yang lain. Perhatikan segitiga warna merah. Panjang sisi tegaknya 5 dan sisi bawahnya 7. Berapakah panjang sisi miring? Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.